pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih pemirsa di rumah kabarnya? Dan gimana juga nih untuk puasa hari ini? Semoga sehat selalu dan juga semoga selalu diberikan keberkahan di setiap harinya. Nah pemirsa, seperti episode sebelumnya kita sudah bertemu dengan narasumber-narasumber. Dan kali ini tim On The Screen akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat tersebut. Dan tentunya di sini masih bersama aku Najwa dari Batik TV ataupun On The Screen. Nah kali ini pemirsa kita sudah ada kedatangan narasumber dari SMK Negeri 1 Brebes. Nah kira-kira seperti apa sih untuk keseruan kita hari ini dan apa sih kira-kira untuk film yang akan kita bahas kali ini? Yuk langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita. Halo, selamat malam. Iya, oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Mas dan mbak-mbak ini. Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah ya. Ini dari SMK Negeri 1 Brebes. Oke, dari Brebes ya berarti Iya. ya. Tadi gimana nih perjalanannya? Lancar, seru, excited banget mau kesini. Oke. Tadi kesini naik apa ya kira-kira kesininya berarti? Kita naik mobil dong. Mobil. Oke, berarti kira-kira berapa jam tuh berarti kalau perjalanan dari Brebes? 1,5 jam ya. Setengah Setengah dari jam. sekolah itu kita setengah 11 jalan. Oh oke. Mungkin sebelumnya nih biar pemirsa di rumah nggak kepo, ini siapa aja sih yang udah ada di sini? Mungkin boleh banget dong kenalan dari Mas yang sebelah aku dulu mungkin. Oh iya, perkenalkan nama saya Indra Pratama. Di sini saya sebagai sutradara. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Moira Filosofia Tiaref sebagai pemeran. Saya Muhammad Ali Rosidin, di sini sebagai pembimbing dari kegiatan seperti ini. Oh oke. Ini udah ada Mas Indra, sudah ada Mbak Moira dan juga sudah ada Bapak ya, Bapak Ali ya. Atau mau dipanggil Mas ini? Boleh. Mas Karena masih Ali. muda. Akhirnya panggilnya Mas aja kali ya, biar boleh. lebih deket gitu ya. Siap. Oke, ini udah ada pembina, udah ada pemeran juga dan juga tentunya sudah ada sutradara dari film yang berjudul Betah. Betah. Oke. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam nih, aku mungkin pengen tahu dulu ini teman-teman dari mana sih kok udah pada pakai ID card terus juga PDA. Ini dari tim mana ini sebenarnya? Oke, kebetulan kita dari tim ekstrakurikuler KKSI atau bisa disebut perfilman Kak di sana. Oke. Namanya apa? Skansa Skansa Media. Skansa Media. Betul. Skansa itu SMK Negeri 1 Brebes. Oh, oke. Medianya karena kita di lingkup bidang media. media. Oke. Kalau gitu kira-kira mungkin pemirsa di rumah sepertinya udah kepo ya mungkin ya terkait dengan filmnya kira-kira akan seperti apa sih? Gimana kalau kita tonton dulu untuk film ini sebelum kita membahas lebih lanjut ya kan terkait dengan produksi film dan lain sebagainya. Oke pemirsa, yuk langsung aja kita tonton. Ini dia film dengan judul Betah. Akhirnya inilah kehidupan sekolah yang selama ini aku impikan. Sekarang semua teman-teman di sekolah sudah menerimaku apa adanya. Padahal sebelumnya Waalaikumsalam. Bu, saya terlambat. Kamu lagi? Kaila. Kenapa kamu selalu terlambat masuk kelas? Biasa Bu, dia kan kalau pagi mulung dulu. Ya sudah, langsung duduk dan buka bukunya. Besok jangan diulangi lagi. Kalau besok masih terlambat,
tidak usah masuk pelajaran Ibu. Baik, Bu. Oke pemirsa, nah itu dia tadi kita sudah menonton bersama film dengan judul Betah, sebuah film pendek hasil karya dari teman-teman Skansa Media. Nah, oke, di sini Najwa udah mulai pengen tanya-tanya nih terkait dengan film tadi ya. Itu durasinya kan cukup panjang, pastinya kan akan butuh proses yang cukup panjang juga dalam pembuatan film kan. Entah itu berbagai macam berkali-kali retake lah, atau mungkin dari segi peralatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah mungkin ini Najwa pengen banget nih untuk tanya ke Mas Indra dulu deh sebagai sutradara. Mas Indra, sebenarnya apa sih yang membuat tercetusnya film ini? Alasannya apa? Kenapa bikin judulnya juga Betah? Betah itu kan kayak ketika kita ya seneng, nyaman kan di satu tempat itu gitu kan. Nah itu alasannya apa nih Mas Indra? Karena lebih kayak menjunjungkan sekarang kan di sekolah-sekolah juga banyak kayak dibully-bully gitu ya. Jadi kita ya kayak bisa kreatif juga bikin film yang kayak menggambarkan itu. Ya oke. Pembulian juga. Biar kayak sekiranya kita berarti di film ini juga bisa mencerminkan bahwasanya bullying itu juga nggak baik gitu ya. Dan itu akan berdampak kepada sosialnya, baik itu individu tersebut ataupun kelompok kayak gitu ya berarti ya. Oke Mas Indra, lanjut nih. Kalau terkait dengan film Betah ini sebenarnya diproduksi dari kapan? Mungkin masih ingat untuk produksinya mulai kapan, bulan mungkin atau tahun gitu? Bulan kemungkinan di kalau nggak salah di Novemberan, kalau nggak salah November. Bulan November 2023. Wah, berarti ini garapannya cukup singkat banget ya. Apalagi itu launchingnya bulan apa itu kira-kira? Bulan Oktober itu kan. Berarti launchingnya itu di bulan Oktobernya gitu. Oke. Mungkin selanjutnya aku mungkin pengen tanya juga terkait dengan apa aja yang bakalan dibutuhin ya dari film ini. Apalagi kan ini kalau nggak salah di tempatnya SMK satu Brebesnya kan ya. Nah itu dari segi mungkin pemilihan peran dulu deh, karena kan itu udah banyak banget ya. Ada yang jadi pelaku utamanya ya kan. Terus juga ada mbak-mbaknya yang antagonis banget. Terus siapa ya? Ya kan. Terus juga ini lumayan ada mengangkat unsur dari segi itu ya, kebersihan juga ya. Berarti ya. Kebersihan juga. Oke. Kalau ketika pemilihan peran nih, apa sih Mas yang sulit untuk memilih peran tersebut gitu? Kalau memilih peran sih kita lebih ke arah anaknya juga ya, karakternya juga nggak bisa dipaksain. Kalau misal antagonis yang harus bisa, itu nggak bisa dipaksain juga. Kita harus memilih juga yang lain juga. Oke, berarti itu open recruitment gitu? Atau open recruitment? Tapi tetap dalam satu tim Skansa Medianya? Dalam tim. Oke, mungkin lanjut deh, aku mau ke Mas Ali nih ya, selaku pembina. Gimana sih Mas Ali terkait dengan film ini, akhirnya dari Mas Indra, terus Mbak Moira dan tim tentunya untuk menggagas film ini, apakah ada, pasti kan ada dukungan ya, pasti itu pasti. Cuman selama proses syuting ataupun selama mereka mulai dari menyusun skrip, mulai dari memilih pemerannya siapa ataupun alat-alat sebagainya, itu apa nih Mas kira-kira dari segi pembimbing apa yang dilihat gitu? Jadi untuk film ini sebenarnya kita menghadapi yang ada event festival film di Tegal. Oke. Dan itu pun waktunya cukup mepet. Dadakan. Jadi tim deadline ya. Betul. Kalau biasanya film itu sampai berbulan-bulan, kita tag cuman 1 minggu. Itu pun langsung diedit. 1 minggu itu kita kejar lemburan. Akhirnya 1 minggu juga untuk kita ngedit. Dan untuk masalah pendanaan dan sebagainya, alhamdulillah dari sekolah kita itu mensupport, mendukung. Jadi dari pembiayaan, dari alat, sekiranya kita butuh apa, kita majukan kesiswaan. Dan alhamdulillah dari sekolah mensupport kita. Dan alhamdulillah dari film itu juga kita berhasil meraih beberapa nominasi. Wah, apa aja tuh Mas? Kepo nih aku nih. Yang pertama untuk penata kamera,
kemudian ide cerita, siapa lagi ya? Apalagi nih Mbak Moira? Yang sutradara ya? Sutradara, tingkat karena pelajar, jadi tingkat pelajar. Iya, Terus satu lagi apa ya? Ada 4 kalau nggak salah. Satu laginya apa sih? Ya pokoknya ada 4 intinya. Oke, tapi itu udah lebih dari cukup ya menurut aku dari segi orang yang mungkin bisa dibilang kurang bisa lah ya. Kalau aku terjun pun belum tentu aku sehebat Masih tahap teman-teman belajar ini gitu, loh ya. Pak, ya kan Mas Ali ya kan. Kayak bener-bener ketika aku tonton filmnya pun kayak wah keren banget nih. Aku kayaknya dulu SMA aku masih belum bisa apa-apa deh. Ya kan gitu. Oke, mungkin aku mau tanya juga nih sama Mbak Moira ya. Mbak Moira sebagai pemeran di film berperan sebagai siapa Mbak? Aku berperan sebagai Moira, itu perannya antagonis di sini. Oh, yang temennya Mbak itu ya? Iya, Mbak itu. Mbak itu yang mana itu? Sama-sama ngebully ya. Iya. Ini kok bisa sedapat itu sih Mbak feel-nya? Bisa sedapat itu feel-nya. Kalau menurut aku, menurut pandangan dari teman-teman aku juga, teman-teman yang lain juga itu, aku tuh katanya cocoknya tuh di antagonis. Katanya emang mukanya tuh muka-muka sinis, muka-muka ngejulit pokoknya. Apakah benar Mas Indra? Muka-muka ngebully kan. Milih gitu. Makanya aku berdua sama tim aku satu lagi itu, kita diperanin sebagai yang antagonis di situ. Oke. Kak, berarti itu ini tapi kalau nggak salah untuk Mbak Moira itu satunya temennya yang antagonis, cuman insafnya telat ya Mbak? Iya. Nggak bercanda. Kata dari lahir suka membuli. Dari lahir aja. Kayaknya terlalu mendalami banget ya Pak ya. Dia pengen Itu udah terus-terusan terbiasa. membuli. Tapi aslinya enggak kan ya Mbak? Aslinya enggak ya. kok, bisa Baik, dicoba sangat baik baik. hati. Kayaknya kita harus temenan sih habis ini ya. Iya. Oke, lanjut nih mungkin dari segi anggaran nih. Tentunya kan kalau misalnya bikin film kita pasti akan membutuhkan anggaran yang cukup banyak ya. Kalau dari sutradara nih Mas Indra, berapa sih Mas kisaran harga ataupun range anggarannya yang dibutuhkan gitu? Ya kurang lebih di 2 jutaan juga ada. 2 jutaan ya. Oke, berarti itu cukup lumayan ya. Cukup lumayan banget ya. Dengan deadline-nya udah mepet Mepet juga, kan. iya. Tapi keren banget kalau sampai bisa bikin film yang seperti itu ya kan. Oke, mungkin terakhir deh dari segmen kita kali ini, aku mungkin pengen denger dari Mas Ali selaku pembina. Untuk harapannya nih untuk teman-teman di sini, kedepannya itu gimana sih Mas Ali? Jadi harapan saya karena tim ini saya baru mengadakan, akhirnya saya juga dapat pengalaman baru di dunia perfilman, akhirnya berani keluar dan dapat penghargaan, akhirnya lebih termotivasi dan akhirnya kan tujuan kita dari kegiatan seperti ini akhirnya dari sekolah mensupport akan membuka jurusan baru tentang perfilman. Oke. Nanti lebih melebar lagi ke yang lain. Oke, berarti harapannya gitu Bertahap ya. gitu. Oke, bener banget harus bertahap dan semoga nanti kedepannya juga semakin sukses, semakin banyak karyanya dan kita pasti akan selalu menunggu gitu ya. Oke pemirsa, itu dia tadi untuk perbincangan kita bersama Mas Indra, kemudian ada Mbak Moira dan juga ada Mas Ali. Sebenarnya Bapak Guru ya, tapi lumayan cukup sopan sekali saya ini ya. Oke pemirsa, nah kira-kira setelah ini kita akan berbincang kembali, tapi akan berbeda dengan pihak-pihak yang mendukung dalam film Betah kali ini ya. Oke pemirsa, mungkin itu untuk segmen kita kali ini. So jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Halo pemirsa On The Screen, nah balik lagi sama aku Najwa tentunya dalam program On The Screen. Kali ini kita masih dalam pembahasan film Betah karya dari anak SMK Negeri 1 Brebes nih pemirsa. Tapi kali ini tadi kita sudah ngobrol bareng Mas Indra, terus ada Mbak Moira dan juga ada Mas Ali. Nah kali ini kita sudah kedatangan kembali narasumber yang luar biasa dari Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Brebes. Mungkin yuk langsung aja kita sapa. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, luar biasa ya untuk hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik Baik ya, alhamdulillah. Oke, tadi gimana untuk perjalanannya Bapak Ibu?
Aman, Lancar. lancar ya. Kesini berarti bareng-bareng sama anak-anak Iya. atau pisah mobil? Betul. Dua Itu mobil. dua Oh, mobil. dua mobil. Oke. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dari Bapak apa dari saya? Ibu aja deh yang terdekat ya. Ya, nama saya Ibu Nur Hidayah. Saya di SMK itu sebagai guru bimbingan konseling kelas 12 tapinya ya, bukan kelas 1, kelas 2. Terus untuk tugas tambahannya saya di koordinator bidang usaha mandiri. Oke, berarti dari BK. Iya. Oke, kalau Ibu Ya, perkenalkan nama saya Ibu Fauzia Rahma. Saya sendiri guru mata pelajaran bahasa Inggris dan kebetulan kami juga terlibat di tim kesiswaan, hanya berbeda ekstrakurikuler, dan film ini saya kebetulan salah satu pemerannya. Oh iya, saya sempat melihat Sudah Ibu melihat ya? Fauziah ya. Iya. Waktu mengajar. Iya, betul. Oke, terima kasih Ya, Ibu Fauzia dan ya, juga Kak. Ibu Nur Hidayah. Panggilnya Bu Nur Ibu Nur. aja. Oke. Singkat padat dan jelas. Iya. Cahaya ya Ibu ya. Oke, lanjut Bapak. Ya, nama saya Didi Wiratno sebagai Bapak Humas bidang kehumasan di SMK Negeri 1 Brebes. Oke, berarti sebagai waka. Hubungan masyarakat. Masyarakat di SMK. Nggih, siap. Pak Didi. Ya, berarti panggilannya nggih. Iya. Nggih, oke. Nah, ini mungkin kita bakalan lebih mendalam. Tadi kan Najwa udah berbincang-bincang sama teman-teman dan juga ada Bapak Ali juga yang tadi terkait dengan film. Nah, mungkin ini Najwa bakalan membahasnya lebih ke harapan ataupun mungkin gimana sih untuk target ataupun goals kedepannya setelah udah ada film Betah ini gitu. Mungkin Najwa mau tanya sama Pak Didi nih, Pak Didi. Kan pastinya ketika siswa tersebut mengadakan suatu kegiatan gitu kan, minimal ada yang diketahui entah itu dari waka kesiswaannya ataupun dari humasnya gitu kan ya Pak. Nah, kira-kira kalau dari Pak Didi sendiri nih terkait dengan film Betah ini, apa sih Pak yang terbayangkan gitu dari Pak Didi untuk teman-teman semua? Oke, Mas Bel. Pada film Betah ini pertama kali itu dari sutradaranya, yaitu Mas Ali, itu sering konsultasi dengan saya, dengan humas, dengan kesiswaan juga. Itu Pak, saya akan rencana ada lomba yang ada di Tegal. Nanti waktu itu saya pernah jadi pemeran juga sebagai itu Bapak dan Ibu dari Bu Nika juga. Tapi saat ada film Betah, Iya, Ibu saya ini gantian Fuzia yang jadi guru juga. Jadi pada kegiatan ini saya sangat sekali untuk spotnya untuk anak-anak kita dan pembinanya dari Pak Ali juga sangat bagus, karena di kita itu tidak ada istilah jurusan pro skating perfilman, tapi ini punya bibit kita. Makanya ini jenjangnya adalah bahwa kita itu nanti rencana akan ada jurusan yang baru, yaitu pro skating dan perfilman gitu. Oh, berarti ini masih on proses ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau untuk Ibu Nur nih, Bu Nur, kalau dari Bu Nur sendiri nih, berarti dari BK ya Ibu ya? Iya. Oke. Kalau dari bidang BK kan, bimbingan konseling, sesuai dengan yang tadi Mas Indra sudah sampaikan, bahasanya ada aspek-aspek bullyingnya juga. Iya, Terus juga ada aspek terkait dengan kesehatan ya Bu ya. Nah, itu kira-kira kalau menurut Bu Nur nih, dari segi pandang guru sebagai BK ya, guru BK di sekolah SMK Negeri 1, itu apa sih Bu harapannya mungkin untuk kedepannya terkait dengan film ini gitu? Harapan dari film Betah ini yang jelas memang kita lagi mensosialisasikan secara besar-besaran, bahkan secara nasional, bahwa yang namanya bullying, perundungan itu memang diharamkan ya di dunia pendidikan maupun karena efek jangka panjangnya itu ternyata luar biasa. Maka dari pemerintah itu sedang menggalakkan bahwa tidak boleh adanya bullying, terutama di tingkat sekolah, karena kita kan posisi ngajar di sekolah. Iya. Dan untuk film Betah sendiri ini memang saya apresiasi yang luar biasa ke anak-anak. Kita juga awalnya tidak menyangka bisa sampai kemarin sampai juara yang kita ikut lomba itu. Memang cikal bakalnya juga kita sebenarnya di tahun 2017 Mbak, 2017 itu anak-anak yang di OSIS pada waktu itu juga sudah mencoba ikut lomba itu. Dan waktu itu lomba tingkat nasional kita masuk di 10 besar. Bukan perwakilan dari OSIS pada waktu itu, saya masih ingat Mas Ibnum namanya,
dipanggil ke Jakarta, kita ketemu di sana, pertemuan di Jakarta, terus ikut lomba di tingkat Tegal, kita juga menang 2017, 2018 itu waktu itu, terus di 2019 ke sini agak break. Karena pada waktu itu ada COVID ya, ada memang kita break. Baru ketika datang teman-teman P3K, ada tadi Mas Ali gitu kan, kita mulai ini lagi, bangkit lagi, memang luar biasa. Dan ternyata yang diambil temanya tadi, tema bullying itu memang dari sisi kami, dari BK itu memang luar biasa bagus itu, karena paling enggak bisa mensosialisasikan ke anak-anak, terutama nih Mbak, untuk anak-anak bahwa bullying sekecil apapun itu seharusnya tidak boleh terjadi, karena efeknya atau dampaknya bukan hanya sekarang, tapi mungkin beberapa tahun ke depan itu selalu diingat oleh si korban. Oleh si korban, dan itu bisa menjadi traumatis tersendiri bagi mereka. Makanya pemerintah luar biasa untuk saat ini memang sedang menggalakkan anti bullying dan perlindungan di sekolah-sekolah. Iya, betul banget ya Ibu ya. Itu juga memang gak hanya mungkin di lingkup SMA, SMK ataupun SMP saja. Iya, hampir tapi semua. di kampus pun juga sama Ibu. Alhamdulillahnya ya, bener. Harapannya juga pastinya kan film ini mengedukasinya lebih masuk ke remaja, karena kan biasanya kalau lewat omongan dari guru yang ngasih tahu gitu kan, kadang anak yang namanya anak ya Bu, saya juga udah pernah SMA ya, kadang emang cukup bakalan susah untuk diterima kayak gitu kan. Tapi emang bener bagus banget lah untuk karya dari teman-teman SMK 1 Brebes ini. Gimana kita nggak punya jurusan itu, tapi kita bisa membuatnya. Betul, itu salah satu hal yang unik dan luar biasanya Ibu. Oke, mungkin ke Bu Fauziah nih sebagai aktrisnya salah satunya ini. Iya. Kalau dari Bu Fauziah nih, dari film ini kan juga sebagai aktor ya Bu, kira-kira apa sih Bu untuk kesulitannya dan harapannya ke depan untuk film ini juga? Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillah saya berkesempatan, tidak hanya film ini, sebetulnya ada beberapa film yang saya juga ikut berpartisipasi. Kesulitannya adalah mereka sering mendadak menghubungi saya. Itu pertama. Betul. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali ya, Pak. Tapi alhamdulillah karena terbiasa dengan peran saya sebagai guru, di dalam film juga saya sebagai guru, jadi saya terbiasa tampil, ya kesulitannya bisa diminimalisir seperti itu. Dan harapan dari film Betah ini, kalau melihat potensi dari anak-anak kami, itu anak-anak kami luar biasa Kak. Mereka mau all out, mereka itu mau mengapresiasikan ya apa yang mereka inginkan, dan mereka bisa. Nah, salah satu melalui ekskul ini ya Kak ya, semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain agar bisa ikut terlibat dan lebih kreatif lagi. Iya, apalagi juga udah mau akan ada rencana untuk membuka jurusan baru ya di SMK Negeri 1 Brebes. Oke, nah itu pemirsa, tadi jangan lupa ya pemirsa, tadi udah disinggung juga bahwasannya di SMK Negeri 1 Brebes akan ada, insya Allah ya Pak ya, insya Allah akan ada depan. Oke, tahun ajaran depan sudah akan ada program jurusan ya berarti ya, program keahlian broadcasting. Oke, pemirsa, itu dia tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Nur, kemudian ada Ibu Fauziah dan juga Pak Didi terkait dengan film ini beserta harapan-harapan dari Bapak Ibu di sini, terutama untuk anak-anak didiknya dan juga buat pemirsa di rumah. Memang benar ya terkait dengan film ini apa adanya. Film ini juga memberikan kita paham akan pentingnya gimana kita nggak boleh melakukan bullying dan juga menjaga kesehatan dan lain sebagainya kita. Oke pemirsa, itu dia tadi kita sudah mengobrol bersama terkait dengan film Betah dengan berbagai macam narasumber dari segi remaja hingga yang sudah dewasa. Oke, mungkin itu pemirsa untuk segmen kita kali ini, untuk On The Screen episode kali ini terkait dengan film Betah. Dan pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa tentunya, karena kita masih ada di bulan-bulan puasa yang suci sekali. Semoga selalu diberikan kemudahan dan keberkahan, dan semoga untuk teman-teman dari SMK Negeri 1 Brebes selalu berkarya dan terus berkarya ke depannya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin pemirsa itu aja dari Najwa di sini dan juga dari Ibu Nur, kemudian Ibu Fauziah dan juga Pak Didi serta teman-teman dari Skansa Media. Mengucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa selalu saksikan On The Screen, tentunya hanya ada di Batik TV. Aku Najwa beserta teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.